Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Dzarratul Abrar yang insyaallah dirahmati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk membacakan seuntayan mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan saat maut menjemput. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut, yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258. Hadis di atas mengingatkan agar manusia selalu bersiap siaga dengan perbekalan yang dibutuhkannya saat menempuh perjalanan yang panjang menuju akhirat setelah kematian. Perbanyak amal sebelum maut menjemput. Janganlah selalu menunda berbuat amal soleh karena kesibukan duniawi. Karena selama manusia masih hidup, ia tidak akan lepas dari kesibukan. Hanya amalnya lah yang pasti akan selalu mengikuti saat menemui kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya dan hartanya dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dia telah menetapkan kematian atas diri manusia, sehingga bagaimanapun manusia berupaya menghindar, kematian itu tetap akan menemuinya. Dari Al-Barra dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu jenazah, lalu beliau duduk di tepi kubur. Kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, maka persiapkanlah untuk yang seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4190. Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan iman yang sahih atau benar, tauhid yang murni, amal yang ikhlas dengan landasan niat yang ikhlas, itulah orang-orang yang berakal. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki Ansar datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum muslimin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Karena itu orang-orang yang cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat An-Nisa ayat 78, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup acara pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepadamu ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina serta pengurus pompes, pengurus yayasan dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, yang disengaja apapun yang tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu.
diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.